Dalam kunjungan kali ini, 7 anggota DPRD Sumatera Selatan, yakni Budiarto Masrul, fraksi Gerindra, M. Yansuri, fraksi Golkar, Zulkifli Kadir, fraksi PDIP, Tamtama Tanjung, fraksi Demokrat, Novianto, fraksi Nasdem, Antoni Yuzar, fraksi PKB, dan Anwar Al-Syadat, fraksi PKS, mendatangi langsung PT Pertamina Gas dan PT Pusri Palembang, guna memastikan kontribusi dari BUMN dan BUMD yang ada di Sumatera Selatan dalam hal membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya pendistribusian oksigen yang dilakukan PT Pusri secara gratis, bisa menyentuh semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini setelah beberapa dari anggota DPRD mendapatkan kabar atau adanya isu kekosongan gas di Sumatera Selatan. Sedangkan PT Pusri mengirimkan oksigen ke beberapa wilayah di luar Sumatera Selatan. Hal ini juga mengantisipasi adanya oknum yang akan menilai Sumatera Selatan hanya sekedar pencitraan dengan membantu keluar wilayah, namun wilayah sendiri tidak terbantukan. Situasi kondisi kepedulian dari BUMD, BUMN kepada masalah COVID yang sama-sama apa sumbangsi daripada BUMN yang ada, ternyata ya demikian kita temukan. Jadi masyarakat awam banyak tidak tahu dan informasikan kalau memang mereka membutuhkan, di sini siap 24 jam. Ada berita Saya pikir itu. Jadi istilahnya yang isu kekurangan oksigen di Sumsel itu tidak ada. tidak ada. Tidak. Cuman kita masalahnya ada beberapa rumah sakit atau orang pribadi tidak punya ini apa namanya tuh? Tabungnya itu. Jadi kalau mau ngirim keluar kabupaten, kita tidak punya kendaraan mobilnya itu apa namanya tank itu untuk ngirim sana. Silakan mereka kirim seperti tangki ini nih. Tabung ini diisi di sini. Jadi siap. 24 jam mereka siap. Kesini Pak ya kalau membutuhkan. Andai kata mereka minta komunikasikan, silakan kepada Dinas Kesehatan Provinsi atau ke DPR. Kita bisa mengkomunikasikan, jadi mediatornya. Hal ini juga dipertegas Tri Wahyudi Saleh, selaku Direktur Utama PT Pusri Palembang, mengenai mekanisme pengiriman oksigen, mengapa mengirim keluar wilayah, dan tentang pengiriman oksigen di wilayah Sumatera Selatan. Tadi bahwa awal Juli, angka di Sumsel dan di Lampung kan belum begitu tinggi. Ya sementara di Jawa Bali angkanya tinggi sekali. Nah kami ini kan korporasi yang di bawah Kementerian BUMN, di bawah holding pupuk. Jadi kami ditugaskan oleh kementerian dan oleh holding untuk mengirim ke Jawa. Ya, makanya pada tanggal 3 Juli itu kami ngirim ke Rumah Sakit Fatmawati. Itu sebagai rumah sakit nasional rujukan COVID. Di sana kekurangan, kami isi ke sana. Setelah itu kami ngisi juga ke Jawa Tengah. Setelah itu kami sampaikan ke Pak Gubernur, kami sudah layani Jawa Barat juga. Nah, kalau di sini angkanya naik, ya kami akan kirim ke sini. Jadi setelah itu selesai semua, kami stopnya ke Jawa. Kami melayani yang masyarakat Sumsel, Lampung, dan juga Bengkulu. Tapi kemarin nanti bisa tanya datanya dari Dinas Kesehatan. Prabowo sudah ya. Iya. Morainim sudah, Lumulinggo sudah. Batu Timur sudah. Batu Raja. Sudah semua, Mbak. Sudah semua. Memang mereka jauh ya, datang bawa tankinya nggak hanya 1-2 biasanya. Bawa tabungnya gitu kan. Sekali bawa 100, 200. Ya kami senang bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat sekitar sini. Artinya meskipun itu produk samping. Selain itu, dari kunjungan ke PT Pertamina Gas Kenten, Yansuri menambahkan bahwa pihak Pertagas ada keinginan untuk bekerja sama dengan PT Pusri untuk membuka depot pengisian oksigen. Dapil 2 DPRD Sumsel meliputi wilayah Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, Ilir Timur 3, Sukarami, Sako, Kemuning, Kalidoni, Alang-Alang Lebar, dan Sematang Borang. Eza PM, Sriwijaya TV.